Pernahkah kamu mendengar tentang rantai bui? Bagi sebagian orang Aceh, rantai bui erat kaitannya dengan cerita mistik. Diyakini, siapa yang menemukan dan memakainya di tubuh, rantai bui bisa menjadi benteng pertahanan diri. Tubuh orang yang memakainya dipercaya menjadi kebal dari serangan benda tajam. Sahabat Hasan News yang budiman, kali ini kami mengupas tentang sejarah rantai bui. Ajimat kebal peluru dimiliki pejuang Aceh. Subscribe video ini, like dan share, biar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Mustika rantai bui atau rantai babi dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh pernah ditemukan dan dipakai para pejuang Aceh yang mengorbankan semangat jihad melawan penjajah Belanda. Salah satu rantai bui itu adalah milik ulama besar Aceh, Tengku Cik Didero. Ajimat itu ditemukan Belanda di tubuh Tengku Dicot Pling. Sampai kini, rantai bui itu masih tersimpan di Kolonial Museum di Amsterdam, Belanda, dalam Ethnografia Aceh. Zengraf dalam bukunya Aceh, yang dikutip pemerhati sejarah dan budaya Aceh, Iskandar Norman. Dalam tulisannya berjudul Rantai Bui, menyebutkan yang memiliki benda yang bisa menjadi ajimat tersebut hanyalah Tengku Ibrahim di Enjong, Tengku Cik Samalanga, dan Tengku Cuk Pling. Mereka adalah pemimpin-pemimpin spiritual di Aceh, atau sebagai ulama yang mengorbankan semangat jihad melawan Belanda. Tengku Cuk Pling merupakan yang paling utama di antara mereka itu. Komandan-komandan patroli Belanda yang paling ulung sekalipun tak punya harapan menghadapi Tengku Cuk Pling. Tak ada seorang Aceh pun yang berani memberitahukan di mana tempat persembunyian segerombolan dari ulama yang sangat keramat itu. Namun demikian, Belanda terus memburunya. Sampai kemudian, pada Juni 1904 Masehi, pasukan Belanda pimpinan Kapten Stok berhasil menemukan jejaknya di antara dua aliran sungai Gli Kelabu. Ia pun disergap, tapi Tengku Cuk Pling berhasil lolos dari lubang jarum dengan meninggalkan Al-Quran dan jimat stempelnya. Jimat stempel yang ditemukan dari Tengku Cuk Pling itu disebut-sebut merupakan warisan dari Tengku Ceh Saman Didero yang dikenal dengan Tengku Cik Didero. Karena tak lagi memiliki jimat stempel tersebut, Tengku Cuk Pling pun akhirnya berhasil disergap oleh pasukan patroli pimpinan Letnan Terward. Dalam penyergapan tersebut, ulama garis mati itu pun gugur tertembak. Mayatnya kemudian diusung ke salah satu pipa untuk keperluan identifikasi. Waktu itu Belanda sangat heran karena mayat tersebut tidak membusuk. Untuk memastikan kalau itu adalah Tengku Cuk Pling, Belanda akhirnya memanggil Panglima Polim. Sampai di sana, Panglima Polim memberi hormat pada mayat itu dengan melakukan sujud di tengah orang-orang Aceh yang terdiam karena rasa hormatnya. Panglima Polim pun kemudian melepaskan rantai bui dari mayat Cuk Pling dan memberikannya kepada Van Dalen, seorang perwira Belanda. Tapi Van Dalen menolaknya karena tak suka terhadap hal-hal berbau mistik. Setelah operasi pembersihan besar-besaran dilakukan pasukan Belanda di Pidi, ajimat itu kemudian dihadiahkan kepada Vermen, perwira Belanda lainnya yang kerap dipanggil sebagai Tuan Pedoman. Ia lebih percaya kepada sebilah besi baja tajam dan sepucuk revolver ketimbang ajimat tersebut. Akhirnya, rantai bui itu dihadiahkan kepada Kolonial Museum di Amsterdam, Belanda, yang hingga kini masih disimpan dalam Ethnografia Aceh. Nah, demikianlah cuplikan singkat Haba Hasan News kali ini. Jika ada kesalahan atau pendapat tentang video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar.